sahabat, inilah peralatan yang dipakai dalam proses pengeboran saluran air secara manual. Ini hanya menggunakan pipa paralon ini saja. Tapi inilah lubang pertama ya yang akan dijadikan saluran air untuk nantinya. Dan ini sementara pipa paralonnya lagi dicabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santa Karya TV yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang ya, di hari ini kita akan melanjutkan mengikuti proses pembuatan saluran air ya secara manual, atau pengeboran saluran air secara manual ya, yang hanya menggunakan pipa paralon saja. Dan perlu diketahui sahabat semuanya ya, pengeboran saluran air ini bertujuan untuk memanfaatkan aliran sungai ini untuk dijadikan pengairan ke area persawahan ya, di bukit ini. Nah, di depan kita ini ada bukit setinggi kurang lebih 30 meter dan rentang jarak 200 meter. Nanti akan keluarnya di area pesawahan ya, nanti akan kita lihat. Nah, jadi bermulanya dari sini nih. Ini awal dari proses pengeboran saluran air menggunakan metode manual ya, dengan sistem horizontal atau sejajar. Ini bermaksud untuk membuat saluran airnya, dan jadi nantinya aliran sungai ini bisa masuk ya ke bawah bukit ini dan nanti keluar di area pesawahan. Nah sahabat, ini proses yang cukup sederhana ya, hanya menggunakan pipa paralon ini berdiameter atau ukuran 1 in dan hanya mengandalkan ini nih. Nah, hanya ini sebagai media penunjangnya ya. Ini mata bornya seperti ini nih. Ini bisa menembus lapisan tanah, bahkan area cadas ya, lapisan cadas ini hanya ditembus dengan ini. Ini berdiameter atau ukuran 1 inci. Tuh, 1 inci. Nah, jadi hanya menggunakan pipa paralon ini saja sahabat, ini sudah bisa ya menembus area lapisan bawah tanah atau di bawah bukit ini untuk sementara sekarang ya, untuk membuat saluran air nih. Ini prosesnya kita lihat seperti ini ya. Nah, ini akan menembus jarak 200 meter ke area persawahan di balik bukit ini. Jadi ini memakai cara horizontal ya, atau sejajar. Nanti kita akan coba telusuri ya daerah atau area persawahan yang akan memakai saluran air dari sini. Sahabat Santa Karya TV, video ini sengaja dibuat ya, hanya sekedar berbagi edukasi ya, atau berbagi trik, bukan berarti saya menggurui atau memberitahu yang sudah tahu ya, tapi ini saya berbagi info kepada orang yang mungkin membutuhkan dan belum tahu proses sederhana pengeboran tanah dengan cara seperti ini. Baik sahabat, kita coba telusuri ya, sejauh mana dan setinggi apa bukit ini akan ditembus dengan proses pengeboran secara sederhana ini.
sahabat Santakarya TV. Tuh, bisa kita lihat ya. Itu tempat dimana proses pengeboran secara sederhana ya untuk menembuskan tingginya atau menembuskan area bukit ini hingga sampai ke area pesawahan. Nih. Kita akan coba telusuri ya. Nah, dari bawah sana dari bawah sana itu ini ketinggian kurang lebih 30 meter ya, atau 25 meter. Jadi nanti pipa paralonnya itu akan sampai atau akan melewati di bawah ini nih, sahabat Santakarya TV. Jadi kita sekarang udah ada di atas jalan raya nih. Jadi di bawah sana itu kurang lebih 30 meter ke bawah sana itu lagi ada proses pengeboran ya secara manual. Nah, rencananya jadi si pengeboran itu akan lewat jalan ini nih. Akan lewat jalan ini dan menembus hingga ke area pesawahan sana. Yuk kita lihat. Jadi rencananya area bukit atau pemakaman yang kita jalani sekarang ini akan dilewati di bawahnya ini sama saluran air yang lagi dikerjakan sekarang. Nah, nampak terdengar ya suara saluran air juga itu. Nah, sahabat Santakarya TV semuanya, jadi nantinya aliran sungai yang lagi dibikin proses pengeboran secara sederhana itu, ujung airnya bakal mengairi pesawahan itu di depan kita itu tuh. Tuh, jadi rencananya nantinya ujung saluran air yang lagi dibikin itu akan mengairi area pesawahan di depan kita itu. Jadi kebayangkan ini bukit area pemakaman ini akan ditembus hanya menggunakan pipa paralon saja ya, yang dimasukkan atau dibikin saluran air secara simetris atau horizontal. Nanti bakalan lewat ke area sana di bawah tanah itu, di bawah tanah dan masih area pesawahan itu akan dilewati pipa paralon tersebut hingga sampai ke ujung arah pesawahan yang paling bawah sana itu. Nah, itu sahabat sedikit edukasi ya, trik sederhana membuat saluran air bawah tanah itu hanya menggunakan pipa paralon. Mari kita ke area awal lagi ya, dimana proses pembikinan saluran air itu lagi dimulai ya. Ini di hari kedua berarti ya sahabat. Ini merupakan alternatif ya, cara alternatif yang memakai cara sederhana tapi hasilnya efektif untuk membantu para petani sawah dalam menggunakan aliran sungai dari aliran sungai Kancah Nangkub ini. Dan ini hanya menggunakan pipa paralon berdiameter 1 in. Jadi pekerjaan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh tukang atau orang yang punya skill khusus ya di bidang seperti ini. Karena apa? Karena harus mempunyai perhitungan yang sangat matang ya. Harus bisa jarak antara pertama kali mengebor saluran ini harus betul-betul horizontal ya, harus betul-betul sejajar dengan
kawasan atau area yang nantinya akan menerima pemanfaatan dari saluran air ini. Nah, sahabat Santa Karya TV semuanya, bisa kita lihat ini untuk struktur tanah yang lagi dikerjakan sekarang itu tidak jauh berbeda seperti ini nih. Nih, area cadas. Dan ini proses masih dilakukan ya, secara cermat dan hati-hati, karena memerlukan ketelitian yang ekstra nih untuk pekerjaan seperti ini. Nah, jadi ujung pipa paralon ini akan keluar dari area pesawahan yang tadi. Jadi harus betul-betul simetris ya, harus betul-betul sejajar. Mudah-mudahan tayangan video ini bisa menjadi inspirasi ya buat sahabat-sahabat Santa Karya TV yang memerlukan teori atau cara sederhana seperti ini. Bisa diikuti ya tutorial sederhananya. Jadi bukit yang di depan kita itu akan ditembus dengan cara sederhana atau cara manual yang hanya menggunakan pipa paralon. Nah, jadi nantinya aliran sungai ini bisa bermanfaat buat mengairi area persawahan yang tadi kita lihat bersama ya. Nah sahabat, inilah peralatan yang dipakai dalam proses pengeboran saluran air secara manual ini, hanya menggunakan pipa paralon ini saja. Ini berukuran 1 in dan ini menjadi salah satu media untuk dipakai menembus lapisan tanah ya, sejauh 200 meter di bawah bukit setinggi 30 meter ya. Jadi ini akan menghabiskan 50 lente sampai ke titik tujuan. Plastik ini sahabat, pipa paralon biasa ini. Satu tutorial yang menurut saya sangat bermanfaat ini. Ini diperkirakan akan memakan waktu hingga 25 hari sampai bisa menembus area bukit ini hingga ke titik area pesawahan di seberang sana. Nah, jadi nanti aliran sungai ini akan bisa masuk ya, melewati lubang saluran air yang lagi dikerjakan sekarang, hingga bisa dimanfaatkan untuk mengairi area persawahan di balik bukit ini. Sahabat Santa Karya TV semuanya, mudah-mudahan tayangan video sederhana ini bisa bermanfaat ya, menjadi satu motivasi atau satu edukasi bagi para petani yang berada di seluruh Indonesia ya, yang belum tahu cara membuat saluran air dengan sederhana seperti ini. Santa Karya TV mencoba menyuguhkan tayangan videonya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sahabat Santa Karya TV, kita sekarang saksikan ya proses untuk penggantian media paralon atau penggantian pipa paralon.
Jadi untuk sampai menembus ke area persawahan di balik bukit tadi, ini harus menghabiskan paralon kurang lebih 50 pente untuk menembus area bukit 200 meter ini. Nah, ini proses penyambungan pipa ya, dengan cara dibakar. Sahabat Santakarya TV, inilah lubang pertama ya yang akan dijadikan saluran air untuk nantinya. Dan ini sementara pipa paralonnya lagi dicabut dulu. Dan bisa kita saksikan ya, ini kontur tanahnya tanah cadas ini nih. Itu lagi pemasangan mata bor ya sahabat. Kalau untuk mata bornya sendiri ya, ini terbuat dari bahan stainless. Kenapa terbuat dari bahan stainless? Karena ini harus bisa menembus berbagai lapisan tanah ya, dari mulai tanah yang empuk, tanah lempung, tanah cadas, dan tidak menutup kemungkinan ini akan menembus bebatuan ya. Ini mulai dimasukkan lagi ya dengan mata bor yang baru. Nah, inilah tutorial proses pengeboran saluran air secara sederhana yang hanya menggunakan pipa paralon saja. Ini bisa untuk menembus jarak bukit 200 meter ya, untuk menyambungkan atau membeli saluran air dari sungai ini ke area persawahan di balik bukit ini. Dan pekerjaannya sudah dimulai lagi.